Vladimir Putin akan terbang ke Beijing pada hari Selasa dan menantikan bantuan terbuka dari Xi Jinping dalam perang melawan Ukraina. Dan di sini, sayangnya muncul kabar yang kurang menggembirakan. Menurut New York Times, Putin sangat memperhatikan kunjungan Donald Trump ke Beijing dan Kremlin melihat ini sebagai peluang baru. Apa saja peluang itu akan kita bahas bersama dalam episode ini. Karena jawaban atas pertanyaan ini menjelaskan segalanya yang sedang terjadi saat ini dan juga menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan juga mengapa Trump setelah kembali dari Beijing tidak mengeluarkan pernyataan baru apapun tentang tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini dan menyukai episode ini. Dan tuliskan komentar Anda di bawah video ini, bisa sekarang atau di akhir episode, karena itu sangat penting untuk memajukan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari saya mulai dengan mengutip pernyataan penting dari New York Times. Nilai Rusia bagi Tiongkok sebagai sumber energi yang andal meningkat setelah perang di Iran. Inilah kutipan utamanya. Untuk memahami semua yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi dalam minggu depan. Lihat, Selat Hormuz di Timur Tengah ditutup. Minyak dari Teluk Persia masih mengalir, tapi dengan gangguan yang sangat besar. Dan Tiongkok sebagian besar membeli minyak dari sana. Harga minyak Brent di atas $100 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda penurunan harga. Dalam situasi seperti ini, Rusia menjadi pemasok utama minyak dan gas bagi Tiongkok yang praktis tidak punya alternatif lain. Pipa-pipa yang melewati Siberia beroperasi, seperti yang Anda tahu, tanpa harus melewati Selat Hormuz atau terusan Suez. Dan Vladimir Putin terbang ke Beijing dengan keunggulan ini. Selama Iran masih diblokade, Rusia siap membanjiri Tiongkok dengan minyak dan gas murahnya. Apa yang ditawarkan Vladimir Putin kepada Xi Jinping? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama dan utama adalah soal sumber daya energi. Volume tambahan minyak dan gas yang dikirim tanpa harus melewati jalur laut manapun. Dan jika diperlukan, Vladimir Putin siap, seperti yang Anda pahami, melanggar segala macam pembatasan dan bahkan berdagang meski merugi, asalkan bisa menyenangkan Beijing. Inilah yang dibutuhkan Tiongkok saat ini. Tiongkok tidak bisa membiarkan ekonominya berjalan tanpa pasokan energi yang stabil. Dan inilah Vladimir Putin datang dengan tawaran. Dengarkan. Kami adalah pemasok terpercaya Anda. Kami akan memberi Anda diskon. Kami akan membanjiri Anda dengan minyak dan gas murah ini. Kami siap melayani Anda. Tapi kami membutuhkan bantuan Anda dalam perang. Apalagi yang bisa ditawarkan Vladimir Putin? Nah, yang kedua adalah teknologi militer. Seaneh apapun itu terdengar. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell, yang sebelumnya berbicara dengan media Axios, Rusia memasok Tiongkok dengan teknologi kapal selam dan rudal. Sebagai balasannya, Tiongkok memberikan Rusia semikonduktor dan komponen yang dapat menghindari sanksi Barat. Ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa saya tadi di awal mengatakan bahwa Putin memperhatikan dengan seksama pertemuan puncak antara Trump dan Xi? Pertukaran ini terus berlangsung antara Rusia dan Tiongkok. Dan Putin pergi untuk mengukuhkan dan memperluasnya. Dan sekarang, bagian yang paling menyedihkan dari cerita ini. Sebelumnya, Donald Trump secara bombastis menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memperluas peluang bagi Tiongkok untuk membeli semikonduktor dan kartu grafis dari perusahaan Amerika, Nvidia. Jadi, tidak perlu heran jika kemudian Rusia, meskipun ada sanksi Barat, tetap memiliki akses ke microchip. Ketiga, masalah Ukraina. Dan disinilah bagian terpenting dimulai. Trump pernah berada di Beijing dan berbicara kepada Xi Jinping. Katanya, kami ingin menyelesaikan perang di Ukraina. Dia bilang, kami sama-sama menginginkan hal itu. Putin pergi ke Beijing dan akan berbicara dengan Xi Jinping. Ya, saya kira-kira seperti ini. Ini syarat-syarat kami untuk penyelesaian. Kami siap. Beijing akan mendengarkan keduanya dan kemudian akan memutuskan apa yang akan disampaikan ke Barat. Itulah sebabnya urutan kunjungan, pertama Trump, lalu Putin, sangat penting. Tiongkok mengumpulkan informasi dari keduanya sebelum merumuskan suatu posisi. Sekarang, apa yang Putin ketahui dari kunjungan Donald Trump ke Beijing? Jelas bahwa Kremlin menganalisis pertemuan puncak Trump dan Xi Jinping di Beijing dan membuat kesimpulan. Kesimpulan pertama, Trump mengalah soal Taiwan, setidaknya secara retoris, tapi tetap mengalah. Trump secara jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan berperang demi Taiwan.
Dan ia menahan paket besar bantuan militer untuk Taiwan sebesar 14 miliar dolar. Ini adalah sinyal yang sangat kuat. Kedua, Amerika Serikat telah mencabut sebagian pembatasan terhadap chip. Kita sudah membahasnya. Ketiga, Trump pergi tanpa komitmen yang jelas. Tidak ada komitmen apapun dari Tiongkok. Tidak soal Iran, tidak soal kesepakatan dagang, tidak soal Ukraina. Bagi Putin, ini berarti Xi Jinping telah mengungguli Donald Trump. Tiongkok mendapatkan konsesi tanpa menjanjikan sesuatu yang serius sebagai imbalan. Dan sekarang Putin pergi menemui Xi Jinping, orang yang baru saja menunjukkan cara bernegosiasi dengan Washington. Dan hari ini Axios menerbitkan kutipan kunci dari penasihat Trump. Kutipannya, perjalanan ini menandakan bahwa Amerika Serikat belum siap secara ekonomi. Tapi masalahnya adalah kita memang tidak bisa siap secara ekonomi saat ini. Ini adalah sinyal bahwa orang Amerika belum siap untuk menghadapi Tiongkok kalau Anda belum paham. Ini adalah para penasihat Presiden Amerika yang berbicara tentang kelemahan negara mereka sendiri. Dan Putin membaca ini, lalu menarik kesimpulan. Yang lebih penting lagi adalah situasi militer nyata di garis depan yang menjadi bekal Putin saat pergi ke Beijing. Tentu saja, tampaknya dia ingin berangkat dari posisi yang kuat. Itulah sebabnya sebelum kunjungannya, dia mencoba menyerang Ukraina secara besar-besaran. Tapi mari kita lihat datanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah dalam sebulan daripada yang direbut oleh Rusia. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2023, bayangkan saja. Dan inilah Menteri Pertahanan Ukraina. Fedorov menyatakan, kutipan, kami telah menghancurkan 35.000 orang Rusia pada bulan April dan Maret. Rusia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan operasi ofensif. Tentara Ukraina melemahkan pasukan Rusia. Dan bagi saya pribadi, Institut Kajian Perang yang otoritatif menegaskan bahwa pada bulan April, Rusia benar-benar kehilangan wilayah. Jelas bahwa setelah kegagalan di garis depan, Rusia mengimbanginya dengan serangan udara besar-besaran terhadap infrastruktur Ukraina dan kota-kota sipil. Namun, seperti yang Anda pahami, tidak ada satupun serangan terhadap Kiev atau Kharkiv yang membuat Rusia semakin dekat untuk merebut wilayah Donetsk pada musim gugur. Dan inilah yang dijanjikan Putin kepada para jenderalnya. Atau sebaliknya, para jenderal yang menjanjikannya kepada Putin. Nah, kita juga sudah membahas ini, bahwa pada musim gugur, mereka ingin merebut Donbas. Mengapa Putin harus pergi ke Beijing sekarang? Jawabannya langsung, agar Donald Trump dan Xi Jinping tidak membuat kesepakatan tanpa dirinya. Sementara Presiden Amerika berbicara di Beijing tentang perdamaian, tentang Iran, tentang Ukraina, Rusia seolah-olah berada di luar pembicaraan. Artinya, Vladimir Putin hanya bisa mengamati dari kejauhan apa yang terjadi di sana. Tentang apa para pemimpin besar dunia berbicara di sana. Dan sekarang Vladimir Putin akan mencoba untuk keluar dari posisi dikesampingkan itu. Dan juga memastikan bahwa Tiongkok tidak benar-benar mulai menekan Rusia demi kepentingan Donald Trump. Sekarang, detail resmi kunjungan yang diumumkan sendiri oleh Kremlin. Jadi, Vladimir Putin akan tiba di Beijing pada tanggal 19 hingga 20 Mei. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian persahabatan antara Tiongkok dan Rusia tahun 2001. Vladimir Putin dan Xi Jinping akan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional utama, serta menandatangani deklarasi bersama setelah perundingan. Selain bertemu dengan Xi Jinping, Vladimir Putin juga akan mengadakan pembicaraan tentang kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok, Li Qiang. Dan inilah yang menjadi kunci di sini, yaitu deklarasi bersama ini. Dan ini terjadi tepat 5 hari setelah Donald Trump meninggalkan Beijing tanpa satupun dokumen yang ditandatangani terkait Ukraina dan Iran. Mereka hanya punya kesepakatan dagang di sana untuk pengadaan pesawat Boeing, kesepakatan soal kartografis Nvidia, dan itu saja. Tidak ada yang lain. Donald Trump tidak mencapai kesepakatan, sedangkan Vladimir Putin akan datang dan menandatangani suatu dokumen. Sekali lagi, secara simbolis ini memiliki makna tertentu. Belum tentu ini akan membawa langkah nyata dari pihak Tiongkok, tapi ini adalah langkah simbolis. Di sini saya tidak akan sok pintar sendiri. Saya akan mengutip pernyataan Profesor Dennis Wilder dari Universitas Georgetown. Dia juga mantan perwira intelijen Amerika. Berikut yang dia katakan. Mungkin salah satu hasil dari pertemuan puncak antara Trump dan Xi Jinping bisa saja berupa pengurangan dukungan Tiongkok terhadap upaya militer Rusia di Ukraina. Itulah sebabnya Putin pergi ke Beijing, hanya untuk memastikan apakah hal itu sudah terjadi atau belum. Dan memastikan bahwa Beijing tetap bersama Moskow.
Pada gilirannya, Beijing selama bertahun-tahun perang selalu membantah memberikan senjata dan komponen militer kepada Moskow untuk industri pertahanannya, sambil menuduh negara-negara barat memperpanjang konflik dengan mempersenjatai Ukraina. Itu adalah posisi resmi mereka. Tapi sebenarnya tidak perlu menjadi ahli besar untuk memahami bahwa Tiongkok memang membantu. Dan Putin sekali lagi terbang untuk membahas apakah pasokan ini akan dihentikan atau tidak. Dan ada satu konteks lagi yang penting untuk memahami pertemuan yang akan datang ini. Saya ingatkan, Tiongkok sebelumnya telah mewajibkan perusahaannya untuk tidak mematuhi sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran. Dan telah menerima Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ini berarti bahwa Tiongkok memang sudah tidak mematuhi Washington terkait Iran. Putin pergi bukan untuk meminta. Pada dasarnya, dia pergi ke sekutu yang sudah secara de facto mensabotase kebijakan sanksi Amerika. Dan perhatikan, Tiongkok secara demonstratif menyerukan untuk mengabaikan sanksi Amerika. Tetapi Trump saat bertemu dengan Xi Jinping bahkan tidak menyinggung hal itu sama sekali. Dan saya tidak akan terkejut jika Vladimir Putin dan Xi Jinping membuat pernyataan yang ditujukan kepada Donald Trump. Dan saya akan menutup episode ini dengan kutipan dari Financial Times. Karena Financial Times, saya ingatkan menulis minggu ini. Kesepakatan damai untuk Ukraina pasti tidak akan terjadi sampai akhir tahun. Putin mengatakan kepada Trump bahwa dia akan merebut Donbas pada musim gugur, dan dia terbang ke Beijing untuk bernegosiasi agar Xi Jinping membantunya mendapatkan itu, atau setidaknya tidak menghalanginya. Sementara semua orang membicarakan peran konstruktif Tiongkok, Putin pergi untuk memastikan sebaliknya. Tidak akan ada peran Tiongkok yang menguntungkan Ukraina. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat Anda, kesimpulan Anda. Seperti biasa, tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini. Tekan tombol lonceng. Ini sangat penting agar Anda mendapatkan notifikasi dan tidak melewatkan episode baru. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.